teman-teman, baru kemarin kali ini sudah masuk episode keempat di sesi kedua. Jadi sesi pertama tadi sudah ada Nisha yang live barengan si Dendi. Dan kali ini kita akan ngebahas soal dunia MC. Jadi dunia pewara tuh seperti apa? Nah, bintang tamu kali ini spesial banget karena bintang tamu kali ini sudah hadir di sini. Halo Kak Leo Zion. Jadi langsung aja kita masuk dan ngobrolin seputar dunia per-MC-an bareng Kak Leo Zion. Yuk kita undang aja langsung. Halo, selamat sore ini ya. Kita bahas sore aja ya, jangan malam. Kalau malam kesannya kayak nggak semangat nantinya. Kak Leo, halo Kak Halo, Leo. halo cek. Maksud suaraku? Masuk. Koneksinya Kak Leo sedikit terhambat tapi tadi di awal. Oke, cek Kak siap. Leo, first of all, I have Aku to pakai say headset dulu ya. happy birthday for you. Best luck of you. Semoga sukses karir ke depannya karena Kak Leo hari ini ulang tahun. Terima kasih Kak Leo Ini sudah dari menyempatkan waktunya loh ya di sini. Kita baru katanya ya teman. kali ketemu ya Kak Leo Kenapa? waktu di acara di mana sih? Di Mojokerto ya Kak Leo waktu itu ya. Bener gak sih? Kita Ah, barengan face to benar. face ya. Oke. Aku tak ini pakai headset dulu benar. Oke. This must be disconnected. Sambil kita nunggu Kak Leo, jadi aku sedikit cerita nih soal Kak Leo John. Jadi Kak Leo ini dulu ketemu aku pertama kali di acara wedding yang saat itu organisir sama si Vice Memories Wedding Organizer. Dan kita tidak banyak ngobrol teman-teman, tapi kita langsung follow-followan Instagram. Bener Kak Leo? Betul. Aku juga bingung kamu yang mana gitu kan. Soalnya kan di sana kan pakai APD kan, pakai masker dan juga sebagainya kayak gitu. Oke. Aku pokoknya yang jogetnya paling seru waktu itu Kak Leo. Paling depan biasanya ya. Paling depan, bener banget. Oh ya teman-teman, Eh, aku ingetin juga di sini kalian boleh banget kasih pertanyaan buat Kak Leo seputar dunia per-MC-an karena kita hari ini mau bahas spesial dengan Kak Leo adalah dunia per-MC-an. Dunia pewara, mulai kapan Kak Leo ah, menjadi seorang pewara dan pewara yang seperti apa, kita belajar teknik-teknik pewara seperti apa yang luar biasa dengan Kak Leo Zion pada aduh, hari ini. ini Oke, Kak Leo, kalau silakan perkenalkan diri. Mungkin teman-teman Ucup belum pada tahu nih, siapa sih Leo ini sebenarnya? oh gitu. Baik, selamat malam buat teman-temannya Mas Ucup atau Ucup Friends gitu ya. Friend of Ucup kayak gitu. Nama saya Leo, saya masih baru sih dalam dunia per-MC-an. Gitu kan, Hmm, masih baru banget nge-MC, masih baru belajar. Kita nanti di sini sistemnya kita sharing gitu ya, bisa bisa tanya-tanya dan juga sebagainya. Asalnya dari kalau kelahiran KTP dari Banyuwangi, cuman karena dulu ada perpindahan ke Jombang, kerjanya di Jombang, akhirnya sudah jadi warga negara Jombang kayak gitu. jadi sekarang menjadi warga Ah, tetap negara Jombang. tapi bulan Juni 2020 ini untuk pekerjaan aku pindah ke Kediri, pindah-pindah kok nomaden. Tapi jangan khawatir teman-teman yang di Jombang. Jadi setiap hari Sabtu sama Minggu ini Leo pasti ke Jombang kayak gitu. Senin sama Jumat aja di Oh, Kediri. jadi bisa sharing langsung ya barengan Kak Leo nih ceritanya. Kak Leo nggak pengen buka kelas MC aja, Kak? Kalau buka kelas pengennya sih banyak teman-teman alumni, kemudian teman-teman komunitas itu pengen kalian kenapa sih kok nggak buka sanggar atau mungkin tempat buat khusus MC kayak gitu. Kayaknya masih belum kayak gitu. Sebenarnya pengen, cuman yang pertama kan kita harus menguasai materi dulu. Kedua kita harus ada partner kan. Soalnya selain MC, aku juga kerja di salah satu ya provider di Indonesia seperti itu. Jadi kalau bisanya mungkin ya Sabtu Minggu dan Sabtu Minggu itu pun nanti kadang-kadang apa namanya kita ada jadwal untuk MC, untuk ngamen-ngamen kayak gitu. Jadi untuk timingnya sih waktunya yang belum bisa. Cuman kalau memang pengen belajar secara mungkin private atau apa bisa lah janjian kayak gitu by phone atau mungkin bisa ketemu langsung. Nah, Kak Leo,
membahas soal dunia per-MC-an atau pewara nih. Kak Leo memulai dunia MC ini sejak kapan sih Kak Leo? Kalau untuk dunia MC, kalau mulai MC ke wedding itu 2000 sekitar 2014. Tapi sebelumnya itu 2009 itu sudah mulai di radio. Jadi memang karirnya di MC mulai dari radio dulu. Dulu di salah satu radio pemerintah Kabupaten Jombang di Radio Pemkab. Jadi dulu pegangnya adalah acara berita pada waktu itu selama sekitar kurang lebih ya agak lama sih. Kemudian pindah ke radio yang agak entertain. Kemudian memulai MC itu karena dulu ada salah satu stasiun TV kan ada acara live sama yang off air. Nah, aku bagian yang off air. Jadi kayak pengenalan sebuah produk kayak gitu. Akhirnya terus ketagihan karena itu tadi. Kita kan dulu masih kuliah ya. Kuliah butuh duit cuan pasti ya kita butuh itulah ya. Jadi kita pagi kuliah, sore atau pas mungkin weekend kita bisa ngamen kayak gitu. Ngisi waktu aja Waduh, sih dulu. istilahnya kok ngamen ya Kak? Ya, ngamen. Kalau ngamen itu mungkin apa ya sesuai gitu loh. Kalau ngamen itu kan mungkin salary-nya atau fee-nya beberapa ratus ribu. Kalau nge-MC itu udah jutaan kayak gitu kan. Bener nggak sih? Wah, Kak Leo ini sangat handal untuk bermain bahasa nih ya. Meredam Enggak. untuk Belajar stok dari ya. eh, belajar dari teman-teman sih sebenarnya kayak gitu. Oke, oke. Kak Leo, jadi siniar baru kemarin ini sebenarnya ada dua penggagasnya, si aku, si Ucup, dan juga si Hmm. Nisha. Nah, Nisha sendiri tuh sekarang udah join nih Kak Leo, jadi kita undang ya, biar masuk ke sini, biar bisa Oh, kita ngobrol. bertiga nih berarti. Oke, kita undang Oke. Nisha. Ah, aku ucapkan selamat malam juga yang barusan gabung ini teman-teman aku banyak nih. Teman-temannya kayak Yusuf dan juga semua-semua warga Instagram. Oke. Halo teman-teman Kak Ah, Leo semuanya. Ya, sambil tuh dapat salam dari Nisha tuh. Happy birthday buat Kak Leo katanya. terima kasih Nisa, kadonya ditunggu ya. Waduh, traktirannya juga ditunggu. Nisa menolak sepertinya koneksi Nisa lagi tidak stabil nih. Jadi Kak Leo bisa cerita nggak sih Kak Leo? Di Gimana? awal Kak Leo ini apakah sudah benar-benar memantapkan hati untuk memilih dunia pewara sebagai penghasilan sampingan dari Kak Leo? Kalau untuk dunia pewara atau mungkin MC gitu ya, Master of Ceremony memang sebenarnya sebelumnya memang untuk ngisi liburan doang dan juga menyalurkan hobi dan juga sebagai refreshing gitu kan. Karena kalau kita berkutat di ngomongin soal kerjaan secara ini, kerjaanku kan memang Senin sampai Jumat kan mengolah data yang pastinya pusing dan nggak karuan kayak gitu kan. Nah, refreshingnya di hari Sabtu sama Minggu dan aku dapatkan di MC-MC itu. Jadi di MC itu kita dapat hiburannya dapat, kemudian community-nya dapat, link-nya dapat, semuanya dapat. Juga apa namanya customer yang di MC juga bisa aku tarik ke dunia kerjaku yang asli kayak gitu dan ya masih duitnya dapat seperti itu. Jadi untuk sekarang kayaknya apa ya? Kalau dulu memang untuk hiburan doang, tapi sekarang 50-50 gitu ya. Gitu. Jadi ibarat kata itu gini, kalau kita kerja di kerjaan asli Senin sampai Jumat itu kita cari nasi, ya kan? Kita cari nasinya, tapi Sabtu Minggu ketika kita nge-MC, kita cari lauknya gitu kan. Nah, lauknya Oh, ini kita buat nabung kayak gitu. Ya mumpung masih muda gitu kan. Daripada kita tidur atau mungkin melakukan kegiatan yang kurang berfaedah atau mungkin apalah gitu ya, mending kita nge-MC, kita bisa ketemu sama orang-orang, kita bisa refreshing, kita bisa nyanyi, kita bisa joget semuanya lah. Kayak gitu. nah, tapi Kak Leo, kan masing-masing orang ini berbeda ya. Maksudnya untuk Ah, cara refreshing di Sabtu Minggunya seperti apa, kegiatan yang ah, bermanfaat dia di Sabtu Minggu seperti apa. Apa Kak Leo hmm. memang dari awal tuh sudah tahu bahwa oh, aku suka banget nih sama sama menjadi seorang pewara nih, sama public speaking dan lain sebagainya. Jadi Kak Leo memutuskan untuk ya udah additional value aku, nambah cuan aku ya dari MC kayak gitu. Hmm. Kalau MC memang seperti yang saya bilang tadi ya Mas Yusuf ya. Jadi selain kita bisa ngisi liburan gitu kan. Aku ini termasuk orang yang ibaratnya nggak bisa diem, nggak bisa nganggur di rumah gitu kan. Jadi daripada aku itu tadi kegiatan yang tidak berfaedah atau mungkin ya seperti itu mending aku MC dan kebetulan rezeki dari Tuhan itu pasti ada gitu kan. Jadi
Tiap Sabtu, Minggu, insya Allah pasti ada. Gitu. Wow. Terus awal karirnya dari dunia per-MC-nya Kak Leo ini seperti apa? Jatuh bangunnya. Mungkin teman-teman Ucup juga perlu tahu nih. Aku harus struggle nih juga seperti Kak Oh, Leo. dari awalnya ya, dari Iya. awalnya boleh ya. Sedikit, ini gak drama, tapi memang real adanya teman-teman di Jombang pasti udah pada tahu gitu kan. Memang awalnya dulu kita di radio pasti ngerti sendiri kan, di radio lokal itu sellernya berapa sih, cukup buat jajan sama bensin doang kayak gitu kan. Nah, namanya anak muda kan pengen beli ini beli itu gitu kan. Akhirnya aku ke ini, jadi SPG rokok pada waktu itu. Jadi dulu waktu tahun 2010 itu kan masih masih banyak ya SPG cowok. Kalau sekarang kan cewek-cewek semua. Nah, dari Ya. situ jadi aku bagian MC, terus teman-teman yang cewek itu yang keliling jualan rokok. Nah, dari situ. Nah, dari situ merambah ke dunia ini. Dulu ada kompetisi namanya Duta Wisata pada waktu itu. Ya kan di Jombang pada waktu itu ya. Aku ikut dan alhamdulillah beruntung pada waktu itu. Nah, di situ makin mengenal dunia link di pemerintah Kabupaten Jombang. Nah, karena di situ aku kenal sama lingkup dinas. Jadi orang-orang dinas ini pakai ketika di event-eventnya. Nah, dari situ tersebarlah namanya Leo di lingkungan Pemkap kayak gitu sambil belajar bagaimana cara MC yang baik dan juga sebagainya. Dan akhirnya pada waktu itu ketemu sama sahabat dia itu punya usaha vendor dekorasi kayak gitu. Dan kebetulan linknya ini Chinese semua, gitu kan. Jadi sebelum aku masuk ke wedding-wedding Jawa dan juga sebagainya, aku lebih duluan ke wedding Chinese dulu. Jadi klienku banyak yang Chinese, banyak yang di gereja pemberkatan dan juga sebagainya seperti itu. Nah, akhirnya ya itulah yang namanya link ketemu sama banyak orang. Ya alhamdulillah dengan performku yang masih biasa aja dan butuh belajar ini banyak yang suka akhirnya dari situ klien-klien baru masuk gitu. Sampai sekarang juga perlu ini sih pengembangan soal ilmu MC, kemudian teknik untuk entertaining orang itu kan ini selalu berkembang gitu. Diceritain nggak sih Kak Leo sebenarnya awal kita untuk start, oke, aku pengen belajar public speaking yang bagus nih, bisa membawa suasana dan aura acara menjadi fun, menjadi sesuai dengan rundown ya tentunya. Itu seperti apa sih Kak Leo? Kalau aku sih gini, kita lihat dulu yang datang itu siapa. Soalnya kalau untuk ngomongin soal bahasa keakraban kan beda-beda. Kita kliennya siapa? Oh, jadi kalau misalkan yang ngundang ini orang dinas atau ini pasti kita beda-beda gitu ya. Pertama kita harus menguasai materi dulu. Kita harus paham, oh MC itu eventnya apa sih? Kayak itu kalau sudah pasti ya kita bisa gitu kan. Nah, yang poin yang penting kita harus serving baik dan kita harus SKSD dulu sama tuan rumah, gitu kan. Kalau kalau masuk MC atau teman-teman yang di rumah MC pasti kan kita telepon-teleponan dulu sama mempelai, sama keluarga. Nah, kalau kita sudah akrab dengan keluarga, nah nanti kalau kita sudah on stage itu kita akan oh ada ikatan apa ya, sudah akrab jadi kita lebih Sudah gampang kayak gitu. ya Kak Leo ya, antara Betul. dengan Kak Leo Ah, sendiri sebagai pemandu acara gitu. Nah, jadi ilmu saya katakan ilmu pers dan ilmu SKSD itu sangat penting sekali kayak gitu kan untuk menambah koneksi kita, bener nggak sih? bener banget. Apalagi Kak Leo dengan background yang mungkin ada perdutaannya ya Kak Leo ya. Juga jadi salah satu bekal kan Kak Leo untuk belajar public speaking di situ gitu loh. Betul, dari paguyuban juga banyak dulu dikasih materi tentang public speaking, teknik presentasi, terus pengolahan bahasa. Nah, itu jadi modal. Tinggal kita sendiri nanti bisa belajar dari siapapun. Bisa belajar dari MC yang senior langsung, bisa belajar dari YouTube, sosial media, semuanya banyak sekarang pembelajaran. Gitu. Betul. Nah, Kak Leo, untuk ini nih, cara terbaik atau cara yang Kak Leo pakai nih, untuk belajar public speaking itu seperti apa Kak Leo dulunya? Harus Kalau menata dulu atau seperti apa gitu kan? Oh gitu. Banyak sih Mas. Pertama kita kan harus bisa mengolah diafragma, artikulasi dan juga sebagainya. Nah dulu aku itu diajari ketika di radio itu biar artikulasi kita jelas, diafragma kita keluar. Jadi kita ngomongnya keras tapi nggak sambil teriak. Itu kita Betul. sambil baca koran. Jadi baca koran sambil dikasih intonasi dan juga sebagainya. Nah kalau kita sudah terbiasa seperti itu,
ya itu akan bisa kita gunakan di dunia real kalau untuk masalah artikulasi gitu ya. Kemudian untuk gesture, gesture itu memang tidak satu kali dua kali untuk belajar, tapi memang dari kebiasaan. Nah, itu memang kita harus mempraktikkan di dunia asli atau mungkin dunia real, biar kita terbiasa dengan gesture yang seperti itu. Bagaimana cara kita ngobrol sambil berdiri, ngobrol sambil duduk, dan juga sebagainya. Dan itu juga digunakan gak hanya di dunia MC saja, tapi di dunia kerja. Gitu Betul. kan. Nah, setelah kita menguasai itu, baru kita menguasai, jadi memperbanyak sosialisasi dengan orang lain. Nah, pasti teman-teman di sini juga kalau ibaratnya mempunyai sisi pemalu gitu kan. Gak mungkin jadi MC, jangan khawatir, bisa. Leo juga dulu pemalu gitu kan. Tapi karena didorong dengan keinginan yang begitu kuat, yang cuan-cuan tadi itu, dan juga pengalaman yang dorongan dari kanan kiri, akhirnya ya keluarlah dari zona pemalu tadi, dari zona nyaman, dan ya memang harus seperti itu. Dan terbukti di dunia kerja sangat diperlukan seperti itu. Meskipun teman-teman bukan jadi MC. Apa tuh Kak Leo? Di dunia kerja tuh yang diperlukan apa sebenarnya? Apakah full harus kita menguasai semuanya? Sedangkan kan kita di dunia kerja mungkin untuk public speaking mungkin akan diujikan di awal gitu loh. Setelah seleksi administrasi mungkin kita akan ketemu interviewer seperti itu. Apakah di semua aspek kita harus menguasai atau di hanya beberapa aspek sebenarnya? Banyak sih Mas, meskipun nggak 100%, tapi pasti akan digunakan. Contohnya kalau misalkan Mas Yusuf nanti kerja sebagai di perbankan misalkan, sebagai frontliner atau customer service, perlu dong ilmu komunikasi, bagaimana cara menyapa pelanggan sambil berdiri. Selamat datang Bapak, silakan duduk, itu kan pasti ada aturannya, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman kerja di marketing juga, nah itu persuasifnya teman-teman bakal ini dipakai gitu kan, bagaimana cara menggait customer, nasabah di dunia marketing seperti itu. Nah, kalau di dunia perdagangan kan juga gitu. Wih, ya yang penjualnya gesturnya bagus, menarik, enak kalau ngobrol, pasti para pembeli juga akan datang. Pasti ada beberapa aspek di situ yang akan kita gunakan ketika kerja, gitu kan. Kak Leo pernah nggak sih ngerasa bahwa aku nih sebenarnya pantas nggak sih menjadi seorang MC kondang kayak gitu? Karena kan teman-teman juga pasti kalau misal mau mencoba sesuatu itu akan berpikir seperti itu, kemungkinan besar akan berpikir seperti itu, gitu kayak bisa nggak sih aku kayak gitu? Kalau aku sih ya pernah sih berpikiran seperti itu. Yang namanya minder pasti ada kan ya. Kadang kita katakanlah Mas Yusuf nih senior. Oh kok yang MC Leo gitu kan. Pasti agak insecure Iya. itu. Tapi kalau buat Leo tabrak aja ngapain gitu kan. MC itu punya ciri khas sendiri, punya karakter sendiri kalau kita mau belajar gitu kan. Ada MC yang memang basicnya di entertainment, yang rame banget. Ada MC yang memang untuk formal atau corporate, ada MC yang seperti ini, seperti itu, dan ada yang global. Jadi, setiap MC pasti punya ciri khas sendiri. Dan itu kembali ke like dan ke dislike, gitu kan. Oke. Contohnya kayak Leo, ada yang suka sama performnya Leo, ada yang nggak suka kayak gitu. Nah, itu kembali ke rencana Tuhan nanti ngasih kita rezeki. Yang pasti, kita tetap pede aja, kasih performa yang baik. Selagi kita ngasih performa yang baik, aduh, haters akan minggir semua. Terus akan minggir semua. Jadi teman-teman harus percaya diri. Nah, kalau Yap. ini tadi menarik banget nih soal menentukan di mana nih posisi yang pas sebagai kita MC gitu ya. Ada mungkin yang bagian acara yang fun, yang bawahnya fun, ada yang formal, untuk corporate dan segala macam. Kak Leo belajar berapa lama dan sudah menentukan Kak Leo ini seperti apa? Kalau menentukan ini memang agak susah ya, soalnya kan kayak menemukan, oh, kita sebagai MC formal atau apa sih gitu kan. Tapi nggak ada salahnya kalau kita nyoba di beberapa part itu, dan itu sudah pernah tak jalani. Jadi MC off air pernah, jadi kita dituntut untuk sedikit agak rame, jadi dengan gaya bahasa yang agak merakyat seperti itu. Kalau di MC wedding, mungkin baut sama moodnya agak direm sedikit, tapi dengan gaya yang lebih fleksibel, gitu ya. Kalau di acara seminar dan corporate, 70% acaranya kan formal karena penuh edukasi, tapi 30% tetap entertainment. Jadi Betul. tergantung kita sih. Jadi kita harus mencoba semua. Kira-kira yang mana sih kayak gitu. Kalau teman-teman MC formal aja kayak gitu kan.
Nah, itu nanti akan apa ya? Masuk ke dalam lingkaran yang enggak yang apa ya? Di dalam lingkaran itu doang, formal doang. Kita nggak akan bisa diajak ke yang lain kayak gitu. Coba-coba aja, nggak apa-apa nanti kita faknya di mana kita akan tahu di situ. Nah, kalau Leo sendiri, aku sukanya di formal sih, di formal elegan kayak gitu. Entertainment juga bisa, cuman kalau Leo yang sampai heboh yang naik-naik rigging dan sebagainya itu nggak bisa. Jadi tetap di koridor entertaining tapi rame kayak gitu. Nah, Kak Leo ini sekarang lebih dominan ke arah wedding atau ke mana Kak Leo? Ke Nah, corporate? kalau untuk presentasi, kalau untuk corporate, kalau corporate kurang lebih 40% ya, lebih banyak di wedding. Soalnya memang mungkin ya habis pandemi gitu kan. Habis pandemi, nikah nggak boleh, hiburan nggak boleh, cuman akad doang yang off air. Akhirnya banyaklah wedding membeludak, jadi Sabtu Minggu jadwalnya banyak yang wedding. Seminar juga ada, tapi seminar kan sekarang untuk perizinan agak sedikit susah. Jadi ya mungkin kalau seminar biasanya di-handle sama kru atau mungkin lingkup internal doang sih. Jarang yang pakai hiburan-hiburan kayak gitu. Jadi untuk tahun ini kayaknya di wedding. Dan Oke, kliennya banyak di wedding. di Ah, wedding. Nah, kita kulik ah, nih bareng. Tadi kan yang di part sebelumnya kita udah kulik nih Kaleo untuk acara yang seru-seruan. Nah, untuk Kaleo ini ah, pengen banget ya. ngulik banget soal yang wedding. Ada nggak sih Kaleo sebenarnya pakem-pakem yang harus kita apa ya kita jalankan ketika kita memandu sebuah acara wedding kayak gitu? Kalau wedding itu ada 2 poin, ada yang pakai WO, ada yang enggak, gitu kan. Kalau pakai WO kita enak. Jadi susunan acara semuanya kan diatur sama WO, kita sebagai penyelenggara doang kan. Soalnya kan ada LO dan juga sebagainya. Dan MC wedding itu akan ditantang totalitas kerjanya ketika tidak ada WO. Kenapa? Karena biasanya tuan rumah atau customer itu kan minta dibuatin susunan acara, dikonsepin dan juga sebagainya kayak gitu ya. Jadi kita harus paham betul urut-urutan atau mungkin apa aja sih yang nanti akan dilakukan ketika wedding. Dan kita harus paham betul wedding Jawa itu gimana urut-urutannya, modern itu nanti gimana, kayak gitu kan. Nah, kalau wedding Jawa kan kita udah pasti ada temu, ada injak telur dan sebagainya. Kita harus paham itu. Itu kan. Kalau kebalik-kebalik nanti ya kurang-kurang cantik lah kemasannya. Wedding modern juga seperti itu. Jadi kita akan lebih tertantang. Dan itu tadi tantangannya adalah di koordinasi. Kembali ke kita lebih akrab pada keluarga gitu. Dan kalau jadi MC wedding jangan sampai mengeluh kalau diajak ketemu sama customer. Kadang beberapa MC ini apa namanya? Ketemu-ketemu dan juga sebagainya, yang penting by phone dan juga sebagainya. Itu ya bener sih, mungkin rumahnya jauh atau gimana, tapi kalau menurut Leo itu kita harus meluangkan waktu untuk bertemu biar kita lebih akrab, biar kita nanti nggak canggung ketika on stage-nya seperti itu. Oke, Kak Leo belajar dari mana tuh pakem-pakemnya? Kan secara kalau misal tadi kan sesuatu yang challenging untuk Kak Leo ketika nggak ada WO nih. Kak Leo belajar dari mana sih pakem-pakem dari MC perweddingan itu tadi? Aduh, kalau belajar pakem-pakem wedding itu banyak sih, Mas. Kita bisa belajar, seperti yang sudah sebutkan di awal perjumpaan kita bisa belajar langsung dari MC-nya langsung. Pasti beliaunya akan memberikan materi-materi itu, wedding Jawa, katakanlah. Nah, kira-kira di Jombang siapa, di Mojokerto siapa, kita harus telepon, Pak saya mau belajar, kayak gitu. Nanti akan dijelasin. Tapi sebelum belajar kita kan bisa baca-baca lewat, apa namanya, sosial media, kemudian ya di Google itu banyak sekali gitu loh. Tapi lebih enak kalau kita ada yang mandu. Oh, habis ini dan sebagainya. Kemudian jangan sampai apa namanya ya berhenti untuk cari referensi. Meskipun kita sudah tahu pakem, kan biasanya berkembang tuh. Jadi MC Leo, oh gaya bicaranya seperti ini, untuk pengaturannya seperti ini. Berbeda lagi kalau Kak Yusuf yang MC, pasti nanti ada sebuah keunikan tersendiri. Nah, kalau memang bagus, kita bisa mengadopsi itu dengan versi kita. Kan tidak ada masalah. Kan gitu kan. Nah, kita juga bisa belajar dari MC misalnya di Surabaya. Kita ada referensi, oh bagus. Kita adopsi aja dengan versinya kita. Jadi kita nanti akan lebih lebih banyak varian ketika nge-MC. Gitu. Jadi intinya kita bisa belajar lewat orang-orang sekitar dan juga sosial media yang pasti. Oke, jadi menurut Kak Leo adalah amati, tiru, dan modifikasi ya Kak Leo. Bisa.
Nah, Kalau kita meniru secara utuh, itu nanti kalau lebih bagus berarti ya memang kita lebih lebih hebat gitu loh. Tapi yang oh, namanya meniru itu kebanyakan 80% itu kita ada di bawahnya. Jadi kita bisa mengadopsi, kita tambahin dikit apa biar lebih cantik dengan versi kita gitu. tambahin dikit itu tambahin apa Kak Leo? Apakah karakter kita masuk di dalam situ, cara komunikasi kita atau seperti apa? Ah, banyak sih Mas. Katakanlah kita mau belajar cara menghandling ketika lempar hand bouquet misalkan ya. Lempar hand bouquet itu kan uh, acara yang atau acara yang paling diminati sama orang. Nah, biasanya kan satu dua tiga lempar kayak gitu kan. Nah, kita bisa kasih kasih gimmick apa gitu. Misalkan dilemparnya sambil berputar atau gimana atau MC-nya yang harus bergaya biar rame. MC-nya kadang kan ada di atas, kita ada di bawah ngumpul sama teman-teman bridesmaid dan groomsmen. Kita macam-macam kayak gitu. Nah, Oke. terus Kak Leo, ini aku makin penasaran nih soal Kenapa? role model nih. Kak Leo tadi bilang bahwa kita harus banyak sumber, kita harus banyak belajar gitu kan. Kak Leo ada nggak sih sebenarnya role model seorang MC yang emang bener-bener ini role model gue gitu? Maksudnya ini apa namanya kiblat. Iya kiblat dan juga apa ya Kak Leo semacam guru kali ya? Hmm, kalau aku inspirasinya pertama ini untuk baju dan juga sebagainya meskipun nggak sama persis gitu ya. Aku dulu suka sama gaya pembawanya Choky Sitohang itu suka. Oh, Terus wah, kemudian untuk gaya performing untuk entertaining orang-orang, aku suka Patricia Gao. Jadi dia sedikit rame keluar ya. dari koridor ini, nah seperti itu. Jadi kita bisa adopsi-adopsi itu. Jadi gaya baju dari ini, perform dari ini, kemudian mungkin gaya bahasa cara menyapa dari beliaunya, banyak referensi seperti itu. Dan itu nanti kalau kita nyaman akan jadi ciri khas kita. Nah, Kak Leo tadi kan sudah membahas soal role model. Kak Leo adalah Choky Sitohang dan Patricia Go gitu ya. Ah, Nah, apa sih Kak Leo sebenarnya yang perlu dipersiapkan sebelum apa ya sebelum hari H itu selain untuk koordinasi. Biasanya kan MC baru nih, misal kayak aku kemarin nih tiba-tiba kayak kamu MC akad dong kayak gitu. Udah kebingungan tuh. Ya Allah, aku harus gimana siapin cue card dan lain sebagainya. Itu dulu Kak Leo bagaimana awalnya? Awalnya kita harus banyak edukasi yang pertama. Jadi kita mau nge-MC apa? Contohnya misalkan kayak nge-MC akad. Jadi akad itu ngapain aja sih? Apakah ada flash mob-nya atau ada ini atau apanya? Jadi kita harus punya cue card yang pertama, senjata kita. Jadi kadang MC kan kayak ini kan udah tua gitu kan, pasti ada lupanya atau gimana gitu. Jadi kita harus bawa cue card sebagai apa ya garis besar apa yang akan kita laksanakan. Jadi akad itu oh susunannya mungkin pembukaan ayat suci Al-Qur'an, ada taufil wali, kemudian prosesi jab kabul, cincin dan sebagainya. Nah, itu adalah senjata kita. Tinggal kita performnya seperti apa, gitu kan. Ada yang memang on text gitu kan. Ada yang MC itu on text dan itu menurut aku udah bagus tapi kurang menarik. Jadi kita bisa improve dengan jadi acara pertama, acara kedua kita bisa improve kata-katanya, ketiga keempat kita bisa improve dan sebagainya itu. Jadi yang terpenting kita harus paham dulu acara apa, urusan di on stage kita bisa melihat untuk entertain apa yang kita lihat kalau memang itu menarik kita bahas bisa. Apa yang kita dengar itu kita akan bahas. Itu adalah apa ya menurut saya senjata colongan ketika kita ngeblank gitu. Gue nanti mau ngomong apa sih kayak gitu kan. Oh, ternyata ada catering, ada ini. Kita bisa bahas catering. Gitu kan. Oh, kita mau bahas apa sih? Oh, ada teman-temannya si mempelai. Coba aja deketin. Gitu kan diajak ngobrol. Ini siapa? Itu akan memperbanyak bahan. Jadi di situ kita nggak usah takut kehabisan bahan atau kata-kata. Yang penting kita sudah punya rundown garis besar. Nanti apa yang kita lihat itu kita bisa bahas. Kita bisa gunakan. Bocoran dong Kak Leo, cue card pertama Kak Leo penuh dengan kata-kata atau hanya rundown? Kalau dulu memang awal ya meniti karir pada waktu itu dan sekarang juga masih meniti banyak banget. Oh pembukaan itu pasti ada yang terhormat ini dipersilahkan dan juga sebagainya dan sebagainya kayak gitu. Tapi kalau sekarang enggak. Jadi satu cuman pembukaan, dua ayat Al-Quran, tiga sambutan penyerahan kayak gitu, penerimaan dan sebagainya. Gitu doang. Jadi sekarang lebih ke rundownnya ya, tapi awal-awal memang
dipersiapkan kata-katanya dengan tak 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 harus ini harus Oh, ini harus banyak ada berlembar-lembar dulu aku habis ini mau ngomong apa. Terus itu ada beberapa fase sih dulu memang kita ketik ya kan, kita tulis semua apa yang kita bicarakan. Terus kemudian setelah kita sudah sedikit agak pintar nanti garis besarnya doang. Tapi tetap ketika mau ngomong apa sih dicatat aret-aret jadi kayak grid line-nya aja sih. Nanti lama-kelamaan ya sudah, nge-MC juga gitu. Sebenarnya kalau MC wedding itu gampang sih mas. Kita cuman apa ya, ngedit tanggal, ngedit nama dan sebagainya nggak sih kalau MC wedding? eh, Iya nggak sih? iya itu Tapi tetap meskipun edit tanggal, edit nama, tapi tetap entertaining kita juga nggak boleh monoton gitu loh. betul betul. Tapi harus ada satu ciri khas ya, kata Kak Leo Ah, tadi ya. Masing-masing MC punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Kak Leo, selain cue card nih, biasanya Kak Leo bawa apa sih? yang membedakan Leo sama MC yang lain nih gua ya gitu ya. Wah, iya. Kalau kalau Leo yang MC, meskipun tanpa WO, meskipun sendiri di opening pembuka, kalau memang acaranya modern, pasti Leo pakai voice over. Dan voice over itu untuk klien gratis, nggak usah bayar. Gitu kan. Jadi memang untuk menunjang totalitas, jadi biar lebih bagus. Dan itu bisa menaikkan grade, gitu kan. Itu sih yang Voice menjadi over, ciri khas. Leo. Apa? Voice overnya itu seperti apa? Biar Voice teman-teman. over itu kayak kayak bumper. Contoh misalnya, iya ada voice memories ya. Selamat malam Mas Faisal. Contohnya misalkan gini, voice memories present, gitu kan. The wedding, Yusuf dan Yusita misalkan gitu. Supported by, terus nyebutin vendor dan sebagainya. Jadi kayak bumper pembukaan gitu sih kalau di gedung kan bagus. Gitu kan. Jadi jangan khawatir kalau pemirsa di rumah atau teman-teman yang mungkin pakai Leo, voice over-nya gratis ya kan. Sudah include di dalam PL-nya. Jadi gak usah ada biaya tambahan. Tuh ada yang nanyain price list tuh Kak Leo. Nanti dijawab ya. Price list Ah, pertama Leo nge-MC berapa? Itu nanti aja Kak Leo dijawab. oke, siap-siap. Kak Leo kan yang Ucup tahu nih ya. Kak Leo selain datang sendiri, Kak Leo juga bawa tim kan waktu itu. Nah, tim Kak Leo ini bertugas sebagai apa Kak Leo? Yang pertama, kenapa Leo bawa tim gitu kan? Sebenarnya dulu ala-ala gitu kan. Jadi ketika keluar kota nyetir sendiri itu capek, kemudian bengong, nggak ada temannya di jalan dan juga sebagainya. Akhirnya butuh teman. Jadi kalau ada yang nyupirin kayaknya enak nih ya gitu. Jadi kita bisa misalkan agak tak kita bisa make up di mobil, kemudian ada yang jagain barang juga dan kita juga bisa lebih safety. Habis nge-MC capek kita belum bisa tidur kayak gitu kan. Pertama gitu. Kedua, memang sangat penting sekali, itu tadi yang saya sebutkan, kalau memang tidak ada WO, kita bisa nyuruh dia, oh ini dong mikrofonku disiapkan, kemudian, bajuku dong, kayak gitu. Kemudian, oh habis ini ya, ada bumper ya, dan sebagainya. Jadi teman-teman yang aku ajak ini udah paham betul, aku ceritain urut-urutannya, kayak gitu. Ini bagian kamu ngurusin acara gitu kan. Dan kamu bagian motret kayak gitu lumayan kan kita dapat dokumentasi Iya. sendiri gitu. Jadi Kak Leo kalau presentasinya nih lebih lebih banyak dari bersama dengan WO atau tidak dengan WO? Sebenarnya 50-50 sih Mas. Oh, 50. 50-50. Cuman kalau aku dihadapkan dengan WO, syukur alhamdulillah kerjaanku lebih ringan gitu kan. Soalnya semuanya disediain. Kalau nggak ada WO, aku juga sudah siap. Soalnya ada teman yang selalu menemani. Gitu. Kadang bawa satu, kadang bawa dua, tergantung jauh deketnya sih. Gitu. Oke, tergantung jauh dekatnya. Kemarin Ah, bawa dua loh waktu acara itu. Dan itu sebenarnya sahabat-sahabatnya Leo sih. Jadi mereka selalu menemani kemana ngopi, makan, everyday selalu menemani kayak gitu. Jadi bonusnya buat mereka ketika keluar kota karena Surabaya atau ke Malang misalnya MC itu habis MC kita sekalian kuliner di sana sekalian nongkrong kayak gitu. Wah, mantap. Jadi teman-teman buat yang mau tanya-tanya sama Kak Leo nih, bisa banget tuh ada kolom komentar di bawah, kalian ketik di bawah. Dan saat ini kita masuk ke pertanyaan kali Kak Leo ya. Oh Tuh boleh ada boleh boleh.
pertanyaan dari Mas siapa ini? Di atas tuh, Mas Faisal. Tuh, Halo Mas Faisal. Kak mau tanya dong, gaji awal kalian sebagai MC untuk memperoleh portofolio itu berapa? Di awal Tahun berapa nih? Pertama kali nge-MC. pertama kali. Dulu kalau nge-MC acara komersial kayak off air gitu tahun 2000 berapa ya? 2010, 2011-an dulu itu masih sebelum nominal nggak apa-apa. It's Nggak apa-apa ya. okay, gak apa-apa dong. Dulu masih sekitar 100-150 lah satu titik gitu kan. Serius? Dulu jadi sehari, misalnya hari Minggu gitu kan, produk ini gitu kan. Kan itu biasanya kan keliling kan kalau kita apa. Jadi satu titik di pasar ini, satu di pasar ini, satu titiknya biasanya 150.000, terus nanti dapat makan dan sebagainya. Dulu terus kemudian ya yang namanya perkembangan ya naik dikit-dikit, alhamdulillah. 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 Tapi Kaleo pernah nggak sih sebenarnya mematok saat awal tuh kayak mematok aku harus segini dapatnya gitu. Mungkin ada juga kan yang oh kalau misal range harga MC itu sekian, aku harus mematok sekian gitu. Terus kalau nggak gitu akhirnya patah semangat deh. Dada baba Hmm, ini ya. kalau kalau dulu memang kan dibuat cuman refreshing gitu ya. Jadi di bayar berapapun nggak apa-apa lah. Yang penting ada hibibura, kita bisa apa namanya bisa entertain orang itu sudah apa ya sudah kepuasan tersendiri gitu kan. Terus seiring berjalannya waktu karena eventnya juga event-event apa ya kayak komersil, kemudian mereka juga bisnis dan juga sebagainya. Akhirnya kita pasang tarif gitu kan, pasang tarif sekian sekian sekian, tapi nggak stuck di situ, kita bisa nego, kita bisa ini dan juga sebagainya sampai dengan sekarang kayak gitu. Tapi kembali lagi kita harus tetap fleksibel dengan price list itu. Kalau teman itu berapa, kalau ini berapa, kayak gitu sih. Oke, Kak Leo, masuk ke pertanyaan kedua boleh ya? Apakah Boleh. pra-acara perlu diadakan technical meeting? Dan berapa hari sebelum atau berapa jam sebelum acara biasanya? Terima kasih. Pertanyaan dari Suyo Iswayan. Oh, Mas Yoris Wayan, terima kasih sudah bergabung. Kalau untuk technical meeting itu sangat penting sekali, Mas. Jadi, pertama, kalau kita di job sama klien udah deal nih, udah DP gitu kan. Jadi, kita ngobrol-ngobrol, Mbak, nanti acaranya seperti ini ya. Kita kasih rundown apa ada revisi. Jadi, ngobrol-ngobrol by phone dulu, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Kalau memang beliaunya pengen ketemu, ya monggo, kita enaknya gimana ketemunya. Jadi, ketemu itu pertama kita bisa, kan kalau jelasin lewat telepon sama ketemu langsung beda ya, Mas gitu kan. Betul. Jadi lebih jelas kalau ketemu, jadi kita bisa langsung bawa susunan acara, kita bisa langsung jelas secara gamblang, kita paham apa yang kita akan lakukan nanti ketika di acara. Tuan rumah juga bisa tahu apa yang akan kita presentkan ke beliaunya, kita bisa saling mengenal lebih dekat biar kita nanti nggak canggung. Itu gunanya TM. TM itu biasanya kalau Leo itu H-7 ya, maksimal H-7, jadi seminggu sebelum acara, kalau bisa, kalau memang nggak bisa ketemu, kita bisa by Zoom atau memang ya kalau ini terpaksa kita lewat telepon aja dulu. Tapi lebih enak kalau kita ketemu biar lebih akrab gitu. Kemudian tidak berhenti dari situ. Nanti ketika kita berangkat hari H, kita MC nggak boleh telat ya pasti ya. Jadi 1 jam sebelum acara, Leo itu pasti udah datang. Kecuali kalau ada macet atau sebagainya. Tapi Leo selalu 1 jam sebelum. Boleh tanya Mas Faiz ya nanti. Atau Leo yang terkait 1 jam, acara jam 10, jam 9, setengah 9, Leo udah datang. Pertama, Leo itu pengen lihat ada apa aja sih di situ, stage-nya gimana, kita bisa menguasai. Kemudian kita bisa ketemu sama keluarga yang lain. Kita bisa kerap dengan keluarga yang lain. Kemudian sebelum kita present, kita ibaratnya apa ya? eh, mengulang atau merimen apa saja yang kita lakukan. Bapak kemarin sudah disepakati ya untuk acaranya itu seperti ini urutannya, ini dan juga sebagainya dan sebagainya dan sebagainya, sebagainya. Itu konfirmasi. Kadang-kadang itu tuan rumah itu kan H-7 ya. Kadang pindah dan pengen ganti dan juga sebagainya. Itu sudah di luar kuasa kita. Jadi sebelum hari H kita tetap harus konfirmasi. Jadi kalau nanti kita disalahin, kita nggak melakukan itu, kita nggak salah gitu loh. Jadi kita sudah sesuai apa yang kita sepakati kemarin, kayak gitu. Tapi dengan catatan kalau memang ada perubahan kita harus juga siap ketika di ini.
Jadi MC berangkat pagi itu sangat penting sekali. Gitu. Berarti antisipasinya Kak Leo adalah untuk yang hal-hal yang tidak diinginkan ya, kayak perubahan rundown segala macam kayak gitu ya. Bukan yang tidak diinginkan, tapi sesuatu yang baru yang mungkin membuat kita kaget, shocking terapi gitu kan. Oh, kemarin waktu TN nggak pakai acara ini, kok sekarang ada pakai ini, gitu. Jadi kita harus siap gitu kan. Oh, jadi kita naruhnya acara itu setelah acara ini, jadi kita selip-selipkan. Jadi kita harus siap. Itu fungsinya konfirmasi pagi. Wow, jadi Kak Leo boleh bocoran dong kalau misal apa ya? Kalau misal nih sekarang nih Kak Leo MC nih jam 7 jam. Kira-kira Kak Leo persiapan mulai jam berapa? Ini teknis Jam? banget. Jam berapa? Iya jam berapa maksudnya? Yusuf tanya. Nggak, Yusuf nggak tanya maksudnya acaranya jam berapa? 7. Acara jam 7 malam. Kalau Leo sehari itu cuman maksimal nerima dua acara ya, dua acara full. Kecuali kalau memang akad 1 jam kita bisa nerima sampai 3. Tapi untuk sehari Leo cuma pagi sama sore kayak gitu biar nanti kita bisa istirahat sorenya pada waktu itu. Kalau acara jam 7, kita jam 6 itu diusahakan sudah datang, Mas. Atau sebelum maghrib gitu kan. Pokoknya intinya 1 jam sebelum itu kita bisa ngapa-ngapain aja sih di situ, ngobrol-ngobrol sama vendor, kemudian say hello sama orang yang di situ, kita bisa ngobrol, kita bisa belajar nanti. Oh, nanti ketika aku opening aku posisinya ada di sini. Kalau nanti ketika sudah kirap aku posisinya di sini. Oh, nanti ketika biar lebih rame aku keluarnya dari sini deh di tengah-tengah acara. Jadi kita bisa menempatkan diri kita sih persiapan 1 jam. Terus kita juga bisa prepare yang lain. Misalkan kayak Leo biasanya kan lupa nggak bawa korsase, kita bisa ya ngambil bunga di mana atau mempersiapkan apapun kayak gitu. Mungkin kemejanya lecek kita bisa nyetim dulu di mobil. Jadi 1 jam sebelum acara kita harus di situ. Banyak Wow, sih mas sampai yang nggak terduga kayak gitu. ya di mobilnya Kak Leo. Ini kayaknya butuh banget nih, butuh banget informasi seputar itu Kak Leo. Hal-hal teknis yang seperti itu Ah, loh. Kayak apa ya? Kebutuhan-kebutuhan detail yang mungkin orang lain itu nggak bakal tahu bahwa seriwah itu loh mempersiapkan seorang pewara menjadi pewara itu. Apa aja sih Kak betul. Leo? Jangan dikira jadi MC itu cuma modal ngobrol, teriak-teriak, ketawa ketiwi, cuan-cuan-cuan. Oh, jangan salah. Persiapannya banyak sekali apa yang kita kan pertama memang yang dilihat kan perform ya, penampilan. Meskipun itu nilainya cuma sekian persen. Jadi lebih ke acara aja sih yang lebih banyak. Tapi itu sangat penting sekali. Jadi pertama itu kalau Leo sendiri untuk persiapan baju dari rumah ketika berangkat itu harus minimal bawa 2 atau 3 itu Wow. baju Untuk satu ya acara Kak Leo. satu acara. Kita nggak terduga soalnya Leo seperti itu kenapa? Karena dulu Leo sempat lupa itu tanya tentang kostumnya apa sih untuk mempelainya dan sebagainya. Jasnya kembaran. Nah, untuk bawa, jadi kita bisa pakai yang lain kayak gitu. Jadi segala sesuatunya disiapkan di mobil. Kemudian peralatan make up ya pasti itu harus dibawa. Parfum, terus steam baju. Kita kan nggak ngerti. Misalkan katakanlah di mobil ada entah itu ke kepepet badan atau apa kan agak lecek, itu kita bisa nyetim dulu kayak gitu. Itu sih Wow. Ternyata banyak yang jadi pewara itu nggak semudah ah, yang kita bayangkan ah, bersama ah, ya ah. Kak Leo. Dan di mobil itu pasti banyak perlengkapan, Mas. Soalnya kadang-kadang Leo kan kalau habis nge-MC, nggak langsung pulang nih, jalan-jalan pasti bawa baju ganti, bawa sendal, bawa payung, bawa ini, pokoknya peralatan sehari-hari pasti udah ada di mobil itu. Dibawa semua kayak kayak orang mau minggat kayak gitu pasti. Kayak pindahan rumah ya Kak Leo ya Ah, jadinya ah, ya. ah. Iya Jadi betul. bener banget dong ya Kak Leo kalau misal si public figure itu mobil itu jadi rumah kedua mereka gitu. Bener, Seorang yang apalagi kalau misalkan kita eventnya beda kota, Mas. Misalkan ada acara pagi di Jombang, kemudian sorenya di Mojokerto, mungkin waktunya kurang agak sedikit frekuensinya nggak terlalu lama gitu ya. Jadi kita bisa langsung jablas ke Mojokerto kayak gitu. Jadi langsung dibawa semua.
Terus pastinya Kak Leo kan ada jeda waktu nih, misal kayak dari Jombang ke Mojokerto kan pasti ada jeda waktu. Nah biasanya Kak Leo Hmm. paling suka nungguin di mana? Apa nungguin di mobil atau di rumah mempelai? Lihat dulu. Kadang-kadang Leo tuh kan seneng seneng jalan-jalan doang ya. Katakanlah acaranya di Mojokerto. Pasti jalan-jalan ke Sunrise atau mana atau kuliner. Jadi kita refreshing dulu sambil ini habis itu kalau sudah waktunya jamnya sudah mendekati baru berangkat ke tempat Ke atau ke venue. Leo suka suka lihat rame-rame kayak itu ke Sunrise makan kayak gitu atau apa. Kalau belanja nggak sih? Kalau belanja enggak ya? Jadi Kalau kulineran ya. belanja kulineran aja gitu. Kaleo, ada pesan-pesan nggak sih buat teman-teman di sini yang mungkin ingin memulai dunia cuan mereka ya, penghasilan sampingan mereka dari dunia MC gitu. Apa yang perlu Dari dipersiapkan? dunia. Yang pertama siapkan mental, ya kan? Mental itu penting sekali yang pertama. Kalau teman-teman mentalnya kurang begitu kuat, nanti akan mudah ditumbangkan oleh kompetitor yang lain, gitu kan. Meskipun kita semuanya bersaudara, tapi kita kan ibaratnya jual jasa, Betul. bagus-bagusan kualitas dan sebagainya. Jadi kalau mental kalian lemah, akan gampang down, ya kan. Kedua, teman-teman harus banyak belajar, gitu kan. Karena dunia MC, dunia ini pasti akan berkembang. Kita di sini sudah katakanlah sudah layak untuk MC kayak Leo gini ya, misalkan kan sudah cukup ya ibaratnya nilainya udah 8 jadi MC atau berapa. Tapi ada yang lebih bagus lagi, kita bisa belajar, kita bisa langsung menggali. Soalnya setiap waktu itu pasti akan ada bermunculan metode-metode baru untuk entertaining orang. Seperti itu. Dan yang kedua kita harus tetap humble, kita sosialisasinya harus tetap bagus, servingnya bagus. Jangan sampai kalau kita misalkan dapat klien ya, misalnya Mas Yusuf pakai Leo gitu kan, jangan sampai terputus di situ. Jadi setelah event selesai, selesai jangan. Jadi kita tetap jalin silaturahmi. Mas Yusuf gimana kabar kayak gitu kan. Ini dan juga sebagainya. Nanti kalau kita lebih dekat, tidak menutup kemungkinan rezeki akan dibuka dari orang tersebut. Mungkin karena dekat sama Leo, temannya mau nikah, pakai Leo aja bagus, atau mungkin saudaranya. Nah, di situ adalah apa ya yang poin terpenting sih kalau menurut Leo. Jadi kita tetap harus jalin silaturahmi komunikasi, peres-peres lah ibaratnya kayak gitu. Peres-peres. Caranya gimana Kak Leo? Peres-peres yang Ah, berkualitas itu seperti apa? sebenarnya sih Leo juga ilmunya masih kurang gitu ya. Cuman kalau untuk menjalin pertemanan oke lah gitu kan. Misalkan Mas Yusuf posting update status, komentar lah, meluangkan waktu, tanya kabar, katakanlah. Mas Yusuf apa kabar, ini sebagainya, kayak gitu. Nanti itu akan, apa ya, memang susah sih. Kadang kita termasuk orang yang cuek, lo gue, kayak gitu kan. Jangan sampai, karena kenapa? Kita ibaratnya cari duitnya di ini kan, di sosial, di banyak orang, dan ini, antara silaturahmi sama orang. Jadi ya tetap harus dijalin gitu. Berarti Kak Leo aktif banget dong ya di sosial media dong. Kalau aktif banget enggak sih. Kalau Leo juga itu tadi masih masih kurang untuk jiwa apa ya, jiwa humble-nya masih kurang, tapi tetap dimaksimalkan gitu kan. Soalnya Leo juga kerja. Jadi kalau misalkan Yusuf WA atau apa, kalau pagi pasti selalu respon soalnya kerja gitu. Tapi sore pasti akan dibales. Kita bisa meluangkan waktunya dari situ. Kenapa? Kalau kita ibaratnya baik sama orang atau mungkin kita humble sama orang, rezeki itu akan datang dari mana-mana. Bener gak sih? Betul, kunci banget harus digarisbawahi banget tuh. Kalau kita baik dengan orang, rezeki akan datang dari mana-mana. Kaleo, ini dong kasih kasih advice buat si baru kemarin ini, senior baru kemarin, karena ini masih episode keempat. Jadi Hmm. kita ngobrol-ngobrol santai seperti ini terus Kaleo sama orang-orang yang memang fokus di bidangnya masing-masing gitu. Kasih advice dong buat kita harusnya seperti apa kayak gitu. Yang pertama kan harus konsisten. Konsisten itu pasti sudah ada timing kan. Oh, setiap Ya, hari Jumat, kemudian setiap hari ini dan juga sebagainya. Kayak itu jadi harus konsisten. Kenapa? Para penggemarmu nanti kalau memang suka dengan acara ini pasti akan nungguin. Oh, hari Jumat nanti ada Yusuf, ada Nisa. Pasti
di Instagram Live kayak gitu ya. Kedua, itu tadi perbanyak materi, kemudian mengundang mungkin narasumber yang bervariasi. Jadi bukan hanya di dunia MC, tapi di dunia yang lain dan juga sebagainya. Itu ke dunia lain, maksudnya di bidang lain. Maksudnya horor gitu ya. Nanti yang datang Susana kali ya. Itu sih. Jadi lebih ke konsisten sama perbanyak link. Itu sih menurut aku. Oke, Kak Leo. Untuk Kak Leo 10 tahun ke depan yang nontonin siniar baru kemarin, apa pesan buat Kak Leo sendiri? Pesannya kalau 10 tahun lagi Leo akan tidak seperti ini lagi, mungkin akan berubah bentuk, tetap be humble, tetap kalian adalah orang-orang yang mempesona, kalian adalah inspirasi, kalian bisa menginfluence semua dengan bakat kalian masing-masing, jadi jangan sampai patah semangat, terus belajar, gali potensi kalian, itu aja sih. Oke, Kak Leo, karena waktunya sangat-sangat terbatas live Instagram ini, mungkin teman-teman di sini masih penasaran dengan Kak Leo, bisa langsung chat DM ya Kak Leo. Siap. Mau tanya press list, mau tanya apapun, mau belajar, silakan. Terbuka. Sangat terbuka, Kak Leo. Sekali lagi aku ucapkan selamat ulang tahun buat Kak Leo. Semoga sukses selalu. Amin. Yang ini Amin. dan dilancarkan semua, dilapangkan semua rezekinya di tahun ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Yusuf dan juga tim. Ya, terima kasih buat teman-teman juga yang sudah menonton siniar baru kemarin episode 4 di part 2. Di part 1 tadi ada Nisha, bisa langsung cek Instagramnya. Dan juga buat teman-teman yang masih penasaran soal siniar baru kemarin dan pengen join ngobrol bareng kita, ngobrol bareng aku dan juga Nisha, boleh banget nge-DM. Dan juga yang terakhir kali adalah jangan patah semangat, kalian punya kalian punya soft skill yang bisa kalian kembangkan, contohnya Kak Leo nih, mental-mental hebat, orang-orang inspirasi yang terus belajar dan teruslah belajar, jangan sampai pernah berhenti untuk develop diri kalian. Thank you banget Kak Leo sudah hadir di siniar baru kemarin. Sama-sama. Kita mungkin ngobrol di lain part ya. Mungkin Kak Leo boleh, siap. Oke, kalau mau ketemu boleh silakan. Oh iya, kapan kita bisa ketemu untuk cicat bareng ya? Kayaknya enak juga kalau kita cicat. Tuh, diatur jadwalnya pokoknya. Ampun, banyak banget loh Kak Leo ini fansnya. Enggak. Kebetulan ini hari ulang tahunnya pas malam Jumat Legi gitu kan. Jadi kalau nggak sakti nggak rugi gitu kan. Oh ya? Kalau nggak sakti rugi. Bener ya sih? Oke, Kak Leo terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak. Sama. Teman-teman juga terima kasih banyak. Siniar baru kemarin episode 4 kita akhiri sampai di sini. Kalian bisa cek di Instagram TV aku dan juga Nisha. So, thank you so much. Dadah Kak Leo. Dadah.